kalau kita memandang sesuatu yang indah, ya, yang bagus tuh ya, kita takjub dengan kebesaran Allah itu, kita disunahkan baca apa? Masya Allah. Ya, Bapak melihat bulan purnama, tuh, Masya Allah. Ya. Pokoknya yang bagus-bagus positif ya. Di sana menandakan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disunahkan ngomong Masya Allah. Termasuk juga melihat wanita cantik tuh. Ya. Masya Allah, gitu ya. Tapi yang bagus menurut saya, cantik tuh, Masya Allah. Sebaliknya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, yang negatif, ya, kita disunahkan baca Subhanallah. Paham ya? Misalnya ada orang nih digebukin copet gitu, ya, kampung tuh. Kita disunahkan baca Subhanallah, ya. Atau lihat wanita pakai rok gini. Kalau Bapak pergi ke pantai, ke Pangandaran, ya, pakai baju renang gitu, jangan nyebutin Masya Allah. Terbalik. Sebut baca Subhanallah. Tuh. Sunnah itu. Artinya apa? Maha suci Allah. Maksudnya mensucikan kita. Kan kita sudah melihat ya, melihat perkara yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Haji Dr. Andes Redi Asilduan beserta jajaran pengurus, Akhinal Kiram, guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nurul Zakaria, dan tidak lupa juga kepada yang terhormat Ketua RW 13 ya, Bapak Ernest Apip ya. Apa ada? Ada ya? Oh iya. Ada ya, ada. Pakai baju putih ya, sekarang apa? Bagus. Teman saya kemarin Ketua RW di kampung sana Pak, pulang dari haji. Pulang haji itu dia bawa oleh-oleh. Kalau kita pakai oleh tasbih minyak wangi gitu ya, enggak, dibawa suling. Suling India itu Pak. Pernah lihat guys, suling India yang suka ditutup ular kobra ada Pak. Bilang dari India nih, beli di Mekah. Waduh, buat apa? Iya, buat nanti di rumah saya praktekin. Rupanya dia pikir ular yang di rumah itu bisa bangun juga. Niruan orang India pakai ular kobra gitu. Nggak bangun-bangun Pak. Dibilang nggak bangun-bangun. Saya bilang di tempat saya ada kopi plus 40.000. Kalau langsung dapat 35. Bisa 4 orang itu. Nah, terus kan masih jualan nggak ya? Udah nggak ya? Masih? Nah, masih 40.000 Pak. Jadi kalau misalnya mau beli ke saya 40, saya belinya 35. Tapi saya akan kutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi ya. Hadis ini dari Siti Aisyah ya. Suatu kali Siti Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal iltifat, ya. Bagaimana pendapatmu iltifat inda sholah?" Ya. Iltifat itu ikan mata Pak, ikan mata pada waktu sholat tuh. Jadi Siti Aisyah sering menyaksikan ada orang kalau sholat itu matanya jelalatan gitu ya. Makanya ditanyakan kepada Rasulullah SAW itu tentang perkara lirikan mata itu.
Lalu Rasul jawab, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min sholatil abd. Ya. Itu ada peristiwa pencurian. Ya. Ikhtilas itu pencurian atau pencopetan. Kan kita sering kecopetan, misalnya ada orang kecopetan, bukan dicuri, kecopetan. Lirikan mata itu menurut pendapat Rasulullah SAW adalah pencopetan. Apa maksudnya? Setan mencopet pahala orang yang sedang sholat. Oh. Sekarang lirikan mata aja itu pahala kita dicopet sama setan. Mendapatkan keuntungan setan itu dari copetan kita. Oleh karena itu kita harus jaga mata kita nih Pak. Jaga betul. Dulu Sayyidina Ali Pak, ya dia sering kalau melihat wanita tuh lama gitu mandangnya ya. Kan memang dalam Islam itu diajarkan kalau kita memandang sesuatu yang indah, ya yang bagus tuh ya, kita takjub dengan kebesaran Allah itu, kita disunahkan baca apa? Masya Allah. Ya, Bapak melihat bulan purnama, tuh, Masya Allah. Ya. Pokoknya yang bagus-bagus positif lah. Di sana menandakan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disunahkan ngomong Masya Allah. Termasuk juga melihat wanita cantik tuh. Ya. Masya Allah, gitu ya. Tapi yang bagus menurut saya, cantik tuh, Masya Allah. Sebaliknya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, yang negatif, ya, kita disunahkan baca Subhanallah. Paham ya? Misalnya ada orang nih digebukin copet gitu, ya, kampung tuh. Kita disunahkan baca Subhanallah, ya. Atau lihat wanita pakai rok gini. Kalau Bapak pergi ke pantai, ke Pangandaran, ya, pakai baju renang gitu, jangan nyebutin Masya Allah. Terbalik. Sebut baca Subhanallah. Tuh. Sunnah itu. Artinya apa? Maha suci Allah. Maksudnya mensucikan kita. Kan kita sudah melihat ya, melihat perkara yang negatif. Ya. Jangan bilang Masya Allah. Jangan. Subhanallah. Memandang ya sesuatu yang negatif sekalipun wanita cantik. Ya. Lihat ya. Aduh, subhanallah. Sayyidina Ali ya memandang wanita begitu. Lama, gitu lama. Mungkin dia baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kelamaan, ya, kelamaan. Ngomong itu berapa menit itu kan? Ya. Lalu saya bilang, hadis ini sahih Pak. Ya Ali, wahai Ali, la tutba'in nadrata, ya. Fa'inna lakal ula wa laysat tilakal akhirah. Ya. Hadis ini penting buat kita ketahui. Wahai Ali, janganlah kau turuti pandangan matamu lama-lama tuh kalau melihat sesuatu yang negatif, gitu ya. Yang seperti maksudnya wanita, karena di sini memang ditujukan kepada wanita. Jangan kau berlama-lama menuruti pandangan mata itu kalau melihat cewek cakep. Gitu ya. Fa'inna lakal ula. Tetapi pandangan mata yang pertamamu itu hakmu. Rezeki, tetap rezeki. Rezeki buatmu, itu hakmu. Lakal ula, itu halal untukmu. Paham Mbak? Halal. Jadi Rasul bilang, pandangan mata kamu yang pertama itu halal. Saya kadang-kadang berpikir juga, kalau misalnya kita di etalase gitu ya, kan cantik semua, masa lihat dari ujung ke ujung nggak halal semua nggak? Saya pernah ke Thailand, Pak, ke Bangkok gitu. Di atas di ujung ke ujung perempuan, cantik semua kan ya.
Dan kalau baca hadis Nabi itu nggak boleh ngelihat, sekali aja ngeliat tadi itu ya, nggak boleh ketulisan. Bahkan saking banyak mesti dilihat semua. Ini halal semua, gitu ya. Jadi pandangan pertama itu halal, Pak. Tapi harus bilang walaisat lakal akhirah. Tapi pandangan yang kedua yang berikutnya itu haram. Sampai ya? Haram pandangan berikutnya itu. Jadi jangan lama-lama malah gitu. Yang gampangnya jangan kelamaan gitu. Jangan dipelototin. Kemarin saya sepeda ke Podomoro. Ayo ikut sepeda kan banyak ya. Ya teman saya, tetangga saya tuh ada perempuan lewat yang jogging dia. Itu mau dipelototin, Pak. Saya tepak kepalanya itu, yang melotot tuh bola matanya keluar, Pak. Saking melototnya tuh. Jangan kelamaan. Ada nih, nggak ada orangnya. Gitu. Melotot itu ditepak kepalanya, bola matanya keluar mental, Pak. Saking senengnya. Ini saya kutip hadis-hadis baik semua, Pak ya. Jabir bin Abdillah, Pak. Jabir bin Abdillah itu sahabat Nabi juga, ya. Sama lihat wanita, ya normal lah mungkin ya, bukan zaman sekarang, zaman sahabat juga begitu. Ya. Iya begitu dari zaman dulu tuh. Lalu menyaksikan begitu, wanita cantik, kalau Rasul bilang isrif basoroka, palingkan penglihatanmu. Kita Jabir bin Abdullah disuruh Rasulullah memalingkan penglihatannya tuh. Ya, dia ada sepupunya Nabi sana rupa namanya itu Abdullah bin Abbas kalian. Itu bareng-bareng naik kuda bersama, naik onta bersama Rasulullah, Pak. Sepupunya itu keponakannya di depan, Rasul di belakang. Ya. Karena ada wanita cantik lewat itu, si wajahnya nengok terus ke kelamaan gitu ya. Sama diputar kepalanya, Pak. Putar sini dia. Jangan kelamaan ke sana gitu ya. Maksudnya apa? Rasul paham juga. Rasul tidak melarang sejak pertama tuh, Pak. Enggak. Dibiarkan keponakannya melihat, setelah melihat diputar kepalanya. Ngadep ke depan lagi gitu ya. Nah, ini apa pengalaman para sahabat, Pak, di dalam memandang wanita tuh ya. Bayangkan kalau itu terjadi pada waktu sholat. Contoh sholat id misalnya nih, sholat id itu ya. Sholat id, kalau di Gazi kan banyak lewat artis ya. Ya, senang. Kita datang terlambat mungkin ya. Kita sudah takbir baru datang. Bagaimana ngeliat kita kalau ngeliat artis lewat itu kan, mesti ngelirik kan ya. Gitu. Bahkan menggoda kan, bisa jadi begitu kan. Gitu ya. Artis lewat. Lakal melirik saja sudah mencuri pahala sholat kita, apalagi dehem. Ya. Harus bilang kalau dehem itu ada maksud tujuan maka batal sholatnya. Sholatnya itu batal, dia harus takbir lagi. Ya. Dehem ada maksud tujuan tuh ya. Orang kalau sholat Jumat itu, kalau khatib sudah berdiri di mimbar tuh, ya kita nggak boleh ngomong diam. Itu nggak boleh, ya. Kalau khatib sudah berdiri, kita ngomong, ada sebelah ngobrol tuh, itu kita tidak dapat pahala Jum'ah. Paham, Mbak? Nyuruh orang diam tuh, ya, wal imamu yaktub, ansib. Kalau misal kita ngomong ansib, diam, ya. Nah, imam sudah di atas mimbar, maka kita tidak dapat pahala Jum'ah. Sholatnya sah. Ya. La sholata, ya, la jum'atalah, tidak mendapatkan pahala Jumat. Sama kalau kita sholat, ya, kemudian kita dehem dengan maksud itu, wanita tadi, itu juga batal sholatnya, lebih berat maksudnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 tuh, ya, Allah berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Ya Muhammad, katakan kepada para sahabat itu, yaghuddu min absarihim, palingkan wajahnya dari
tontonan yang tidak sehat tadi. Bahkan diterangkan juga penjelasannya bukan memalingkan, tapi menundukkan kepala. Ya gudun absub, tundukkan pandanganmu. Kalau kita ngeliat wanita-wanita kayak tadi ya, pandangan itu tidak sehat, itu kita disuruh menundukkan pandangan. Wa yahfadzu furujahum, dan jaga kehormatanmu. Untuk apa? Zalika azka lahum. Itu semua itu menundukkan pandangan itu bisa mensucikan jiwamu. Kita nih Pak, pengen jiwa kita suci Pak. Kalau jiwa kita suci, kalbu kita suci, maka Allah akan menurunkan cahaya. Nurus samawati wa'ab. Cahaya dari Allah dan bumi itu datang pada kalbu kita. Sehingga kita baca surat An-Nur, An-Nur itu mana cahaya Pak. Untuk mendapatkan cahaya Allah, syaratnya sebelumnya harus menundukkan pandangan. Ya, tentang cahaya itu surat An-Nur ayat 35. Menundukkan pandangan ayat 32. Ayat sebelumnya tuh. Ini apa tematik Quran. Ayat berikutnya merupakan langkah berikutnya. Jadi kalau kita pengen dapat cahaya ilahi, ya, kebersihan jiwa itu, maka tundukkan dulu pandangan kita, ya, baik melalui mata, pendengaran, atau bayangan. Paham ya? Bayangkan kalau bapak lagi sholat, ya, ngebayangin wanita, ya, wanita cantik dibayangkan pada waktu sholat. Tuh, wanita idaman. Mesti tidak akan khusyuk. Kalau misalnya pikiran kita pada saat itu direkam, ya, ada dalam apa layar, ya, layar itu pikiran kita bersama wanita itu, ya, direkam dalam bentuk layar monitor tuh, ya. Malaikat melihat, yang melihat Pak, lihat pikiran kita. Bapak ini sholatnya lagi ngebayangin si fulana, wanita yang cantik-cantik ya, dibayangin. Mohon maaf, sampai pada taraf bercumbu, ya, membayangkan wanita ketika sholat itu, malaikat kaget juga. Ini orang sholat bayangannya bercumbu dengan wanita. Bayangkan Pak. Maka tidak ada nilai sholat itu Pak. Ya, tidak ada nilai. Sehingga Rasul bilang gini, kalau sholat agar mencapai derajat khusyuk itu, yang pertama, ra'sahu, tundukkan kepalamu. Kita disuruh tunduk kepala Pak. Setelah takbir ya, kalau sebelum takbir boleh lihat ke atas. Tapi begitu Allahu Akbar, ra'sahu, Rasul nyuruh, ra'sahu, tundukkan kepalamu. Warama basarahu, dan fokuskan penglihatanmu, ya. Wanahwal ardi, dan apa, perhatikan bumi, tempat sujud, sajadah, karpet. Itu nahwal ardi itu maksudnya perhatikan itu karpet, perhatikan itu sajadah, perhatikan itu tikar, perhatikan itu pelupuh. Kalau kita sholat di Tanjung di kampung itu kan ya, dia pakai pelupuh bambu tuh. Ya, ini pernah sholat di situ Pak, jadi makmum gitu. Begitu sujud, ya, kumis saya nyangkut Pak, kumis nyangkut di bambu-bambu itu, ditarik sakit, waduh sakit. Lama sujud tapi kan sampai belakang, subhanallah, 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 nggak bisa bangun, saking sakit gabut dia di kumis itu. Nah, dibetotnya gitu ya. Jadi 3 syaratnya itu kalau kita sholat itu ya supaya khusyuk. Pertama, ra'sahu, tundukkan kepala, ya. Yang kedua, rama basaru, fokus ya melihat, ya, sujud itu. Yang ketiga, wanahwal ardi, jangan bergeser, fokus. Itu bimbingan agar kita tidak melirik ke kanan atau melirik ke kiri. Ini semua praktek Rasulullah SAW yang diajarkan kita dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat berupa penglihatan. Kan mata kan karunia Allah ya. Nanti baca surat apa tuh, Al-Balad ayat 6 tuh.
Alam naj'al lahu ainaini wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah aku telah berikan kepadamu itu dua bola mata, ya, alam naj'al lahu ainain, ya, diberikan kita dua bola mata nih Pak, dan itu harus digunakan untuk bersyukur, ya. Tadi Pak Effendi baca surat An-Nahl, ya, ada satu ayat itu, ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. An-Nahl 78. Nah, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibumu itu, dan kalian tidak tahu sesuatu apapun, ya. Bayi itu, cerita bayi dilahirkan tuh, Allah berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan telah kuaktifkan, aku jadikan, aku fungsikan, ya, pendengaranmu, penglihatanmu, dan pikiranmu, akal maksudnya. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Allah nih Pak, begitu bayi lahir, Allah terangkan. Yang pertama aktif berfungsi apa? Pendengarannya dulu. Wa ja'ala lakum sam'a. Jadi kalau baca Quran nanti perhatikan tuh, ya, letak-letak itu, susunan ayat itu tidak mungkin berpindah dia, dan itu sesuai dengan apa realita. Jadi Allah aktifkan tuh sam'a, ya, pendengaran dulu, wal absor, penglihatan, wal afidah, baru akal tuh, pikiran atau, ya, pikiran. Itu semua agar kita bersyukur, ya. Dan sebaliknya Allah terangkan dalam surat Al-Mulk tuh, ya, wa huwallazi ansha'akum, dan Allah telah menyempurnakan kepada kalian, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, ya. Allah sudah ngasih tahu, telah disempurnakan pendengaran kalian, penglihatan kalian, pikiran kalian tuh, tapi sedikit yang bersyukur. Coba tuh, sedikit yang bersyukur. Oleh karena itu, bagaimana cara bersyukur? Gunakan penglihatan ini untuk bisa menambah ketakwaan, ya. Dia surat Al-Ghasyiyah, ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna, tidakkah engkau perhatikan, memperlihatkan, ya, menggunakan matamu itu, ya, untuk menyaksikan kekuasaan Allah, bagaimana unta diciptakan. Allah suruh tuh, atau unta dilahirkan. Wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Wa ila jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung ditancapkan. Wa ila ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Kita disuruh itu Pak, ya, menggunakan mata ini untuk sesuatu yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan. Allah kasih kita uang, rezeki, ya, kekayaan melimpah, rumah mewah, kendaraan mewah, itu semua rezeki dari Allah yang harus digunakan untuk ketaatan pada Allah, agar ketakwaan kita meningkat. Begitu juga mata, gunakan untuk ketakwaan, jangan kebanyakan kemaksiatan. Mungkin kita sulit menghindari Pak, ya, dia handphone itu kan gawai, itu luar biasa sekarang. Tapi setidaknya tidak ada motif yang sungguh-sungguh untuk menyaksikan itu. Sepintas sajalah, ya, sepintas sajalah, ya. Dan manusiawi ya sekarang ini agak berat meninggalkan itu. Ya, sepintas saja. Kata Rasulullah SAW, Pak, ya, ainaini la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat hasrat fi sabilillah. Hadis sahih. Ada dua jenis mata, ya, yang neraka tidak akan bisa menyentuh dan membakarnya, Pak.
ada dua jenis mata, maksudnya golongan ya, orang yang memiliki mata itu, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Disentuh aja nggak akan, Pak. Ya, mata itu, apalagi dibakar nggak akan. Disentuh aja nggak. Siapa mereka? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang dimiliki oleh orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ancaman dan siksaan maksudnya. Yang kedua, ainun bakat hasratan fi sabilillah, dan mata dari orang yang membela ya di jalan Allah. Ya, misalnya para pejuang, para motor-motor penggerak kehidupan masyarakat itu yang muslim ya, sehingga dibegadang sampai malam tuh dalam rangka menjaga masyarakat di PRW, malam-malam begadang dia ya, kalau hujan besar dia bersihin got. Ini nggak nyuruh PRW saya. Itu tuh orang yang matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam-malam kita sholat malam tuh menangis, kucurkan air mata, ya. Ucapkan itu boleh, kita baca doa hari ini boleh. Nuhun Gusti Pangeran Abdi neda pengampura tina saniskara dosa anu ageng anu alit tina lampahan salah, ya Allah nu maha murah, kaula manunggaling Gusti ya, tobat boleh ini anak buahnya Ade Sumarna gitu. Kalau dapat kaca ngomong kan gitu ya, tobat ya, sama Semar Badrannya kan gitu ya, di kampung Astina tuh kan pulang melakukan dosa udah tobat kan ke Semar Badrana ya, orang Astina bukan orang GBA. Terus kan, jadi Pak, menjaga mata itu penting. Bahkan Rasulullah SAW menjamin, Pak. Bayangkan, Pak. Orang bisa menjaga mata. Rasul menjamin tentang surga. Ya. Rasul bilang begini. Ya, fulan, para sahabat. Manu li sitan. Ya. Min anfusikum admalakum al-jannah. Ya. Wahai para sahabat, jika kalian bisa menjamin kepada diriku, meyakinkan diriku, Rasul ngomong nih, untuk 6 perkara dari dirimu, ya, saya akan menjamin kamu pasti masuk surga. Coba, gimana enak Pak, Rasul menjamin. Jaminan kita asuransi yang top kan enak ya, dijamin kesehatan kita. Ini Rasul menjamin kepada kita bahwa kita akan pasti dimasukkan ke dalam surga. Oh, nggak mungkin Rasul bercanda, nggak mungkin Rasul bohong. Tuh. Apa 6 perkara itu? Rasul ceritakan, ya, 6 perkara itu. Yang pertama, usduq idza hadastum, ya. Ngomong yang benar, ya. Ngomong yang benar tuh, yang baik, ya. Nggak harus jujur, kalau jujur ini kadang-kadang berat juga ya. Ya mungkin mendekati jujur tapi mungkin kurang. Bener aja lah, tidak ngaco ngomongannya itu, tidak ngaco ya. Ngaco ngomongnya. Kan sekarang banyak pejabat ngomongnya ngaco kan. Ya, berbeda-beda tuh, hoax ya kan. Ya. Mendekati dusta kan, ya mendekati bohong. Rasul usduqu ya hadastum. Ngomong yang benar kamu lah. Ngomong yang benar. Yang kedua harus bilang apa tuh? Wa'afu idza wa'tum, ya. Tunaikan kalau kamu berjanji itu, penuhi janji itu, ya. Kalau kita janji, penuhi. Jangan kita jalir ya, ingkar janji jangan. Ya, balik janji pakai sumpah, ya. Benar, sumpah, nah, demi Allah, kan sering gitu ya, enteng banget gitu ya. Demi Allah, jangan Pak. Kalau kita berjanji, sekalipun kecil janji penuhi. Yang ketiga, wa'awwa tuntum. Kalau kita dapat amanat, tugas tunaikan. Jadi petugas
apa tuh, ceker, kepala sapi, cokor, tuh kan amanah ya. Laksanakan dengan baik. Jangan cokor hilang, nggak tahu berapa cokor hilang, bilang 5, wah bisa begitu, kurang amanah, bukan tidak amanah, kurang amanah. Itu yang kecil-kecil ya, jaga cokor, jaga kepala sapi, harus amanah. Orang bisa menjaga amanah ini, jaminannya tadi sudah. Yang keempat, wahfadhu furujakum, jaga kehormatan, kemaluanmu, jaga. Yang kelima, ini waghuddu absarakum, ya, dan lindungi penglihatanmu itu, matamu kita disuruh lindungi. Palingkan gajah matamu itu di tempat-tempat yang tidak sehat, Pak. Hatta memandang rumah orang yang kaya raya itu, Pak ya, atau mobil mewah itu, kalau kita ada rasa iri itu dilarang, Pak. Hadisnya agak panjang tuh. Surat At-Toha ayat 131, nanti Bapak buka di rumah ya. At-Toha 131, itu larangan Allah kalau kita memandang rumah mewah, mobil mewah, pokoknya kekayaan orang lain lah ya, yang di sana ada terbesit hati. Bahwa mereka itu sedang diuji oleh Allah, Pak. Nanti panjang ayatnya. Orang kaya itu sedang diuji oleh Allah. Ya. Apa kena bersyukur atau kufur? Kita memandang kepada mereka itu belum itu orang itu bersyukur. Ya. Orang kaya raya itu belum itu tidak bersyukur. Jangan-jangan dia kufur. Dan kita kalau memandang iri dengan dia, iri dengan kekufurannya. Iri karena dia bersyukur. Paham ya? Kalau orang ini orang baik, kayaknya melimpah, sultan tuh, dan dia termasuk orang bersyukur, kita boleh. Kapan ya saya bisa mendapatkan kekayaan gitu? Orang ini memang baik, dermawan, ya, syukur, boleh. Tapi kita kan nggak tahu, Pak, apakah orang dermawan atau tidak. Kita tidak tahu. Sehingga Allah melarang itu. Takut nanti kebetulan orang yang kita tonton, kita lihat dengan kemewahannya itu, yang sedang diuji oleh Allah itu, dia termasuk orang yang tidak bersyukur. Nanti baca surat At-Toha ya, 131 di rumah. Wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Larangan untuk memalingkan pandangan kepada orang-orang yang sedang diuji dengan kekayaan melimpah tuh, ya. Allah tutup, warizqu rabbika khairu abqa. Rezeki yang telah kamu terima itu, sekalipun sedikit itu lebih baik daripada dia tuh. Ya, kita terima rezeki sedikit ditakdirkannya. Itu lebih baik dan lebih kekal. Apa ya? Lebih baik yang kita terima. Ini udah terima aja, syukuri. Punya sepeda ontel 1, alhamdulillah. Orang nggak punya sepeda ontel, kita punya, gitu. Punya motor 1, alhamdulillah. Orang nggak punya motor, punya rumah, ya, belakang, alhamdulillah. Orang nggak punya rumah, ya. Punya mobil, alhamdulillah. Orang punya motor, syukuri semua, Pak. Artinya apa yang telah Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang patut kita syukuri. Caranya, Pak, menggunakan seluruh karunia itu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga mata tadi, ya. Gunakan mata itu sebaik-baiknya untuk dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada waktu sedang melaksanakan ibadah sholat, baik wajib maupun sunnah, baik berjamaah maupun sendirian. Jadi itu ya, intinya materi kita pagi ini, jaga mata kita sebaik-baiknya, ya, apalagi waktu sholat, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu pengetahuan yang kemudian kita renungkan, kita hayati, dan kita amalkan. Itu saja. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.